ternyata itikafnya juga libur, gimana Kak Fahri? Wah, enak juga tuh kayaknya. Paham ya? Salam kaget dari saya, Kak Adi Pasti. Kali ini saya mau ngobrol santai. Saya punya teman yang tepat untuk saya ajak ngobrol terkait dengan itikaf di bulan Ramadan. Langsung aja saya perkenalkan dulu ya. Teman ngobrol saya ini dipanggil aja Kak Fahri. Iya, benar. Ya, gitu ya. Kak Fahri ya, salah ya. Iya. Siap ngobrol-ngobrol ya, gitu ya. Iya. Oke, terima kasih sebelumnya. Nah, jadi ceritanya gini, terkait dengan itikaf, kan fenomena ini lagi marak nih di mana-mana. Iya. Pengumumannya, ayo masjid kami ada itikaf 10 hari terakhir, gitu ya. Benar. Nah, sekarang karena sudah ada di pertengahan pelaksanaan itikaf nih, dah hari hari ke-26 ya di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Iya. Oke. Nah, ada sesuatu yang dari pandangan saya nih, Kak Fahri. Saya ngelihat itikaf ini kok ada yang pulang pergi, gitu ya. Pulang pergi. Jadi karena mungkin yang bersangkutan sedang bekerja. Iya. Jadi bisanya itu pas maghrib, maghrib datang, terus buka di sini. Kemudian sampai besok paginya dia berangkat lagi ke kantor. Kerja lagi. Gitu. Nah, ini gimana nih menanggapi hal seperti ini agar bisa jadi yang belum itikaf juga jadi tahu, yang sudah itikaf juga jadi mungkin lebih jelas. Monggo, saya boleh dikasih pelajarannya juga. Silakan. Wah, bismillahirrahmanirrahim ya. Itu kalau gitu emang banyak ya dari kalangan kita di Indonesia ini, banyak yang itikaf itu datang waktu maghrib, waktu pagi pulang ya, karena emang banyak kerjaan di rumah ya. Yaitu pertama kita apresiasi beliau ini mau itikaf ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sudah bagus banget Sudah mau berangkat ke masjid, meluangkan waktunya di malam hari, merenung, minta doa kepada Allah Ta'ala, itu udah bagus banget ya. Nah, permasalahannya adalah apakah memang itikaf itu seperti itu yang ditontonkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah ini nih ya, gimana nih ya? Wah, sepertinya ini susah sekali nih bahasanya ini. Tapi yang singkat aja dulu ya. Oke. Coba saya sedikit jelaskan dulu. Zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Rasulullah itikaf itu dari tanggal 21 sampai sebelum malam takbiran. Oke, ya. Jadi benar-benar full. Bahkan Nabi SAW tidak pernah keluar dari masjid sama sekali. Tidak keluar dari masjid ya? Iya, tidak keluar dari masjid sama sekali. Gitu. Nah, ini yang disampaikan Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat beliau. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW jangan mau kalah sama beliau. Beliau yang sudah diampuni, beliau yang sudah dijamin masuk surga, sahabat-sahabatnya sudah dijamin masuk surga. Mereka meluangkan waktu mereka untuk itikaf di masjid 10 hari full. Wah, iya betul. Ini sungguh hal yang menarik ini. Menarik bagi kita. Nah, kenapa seperti itu? Nah, kita lihat aja, kita itu dalam setahun itu full dengan kerja, kita itu sibuk. Yaitu wajar ya, karena kita punya keluarga, punya tanggungan. Dalamnya itu memang kewajiban-kewajiban kita. Namun di 10 hari ini Allah Ta'ala berikan waktu yang sangat mulia. Yang di situ ada Lailatul Qadar. Dan waktu yang Allah begitu hargai waktu tersebut, yaitu 10 hari Ramadan terakhir. Ya, disitulah Allah Ta'ala berikan kita kesempatan untuk mendekat pada Allah Ta'ala. Kak Fahri. Nah, yang banyak ingin ditanyakan, sejauh mana sih kalau memang kemampuannya itu baru bisa malam sampai pagi terus kerja lagi gitu ya. Nah, apakah bisa memenuhi kemutlakan dari hakikat itikaf itu sendiri atau bagaimana nih? Boleh dikasih kita walaupun mungkin ya sifatnya yang bisa membuat kita tetap semangat ya, gitu ya. Benar. Yang pertama, itikaf itu apa sih sebenarnya? Itikaf itu kan kalau dalam agama kan menetap di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, prakteknya sendiri itikaf dipraktekkan Rasul itu full 10 hari. Nah, bagaimana kalau kita hanya 1 malam, 2 malam, 3 malam, tapi siangnya itu kita kita ada aktivitas. Nah, itu sudah bagus. Kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Namun alangkah baiknya kita sebelum waktu-waktu itikaf itu
kita siapkan dulu nih. Siapkan dulu nih kerjaan-kerjaan kita. Misalkan kita bisa izin ke kepala staf kita, kepala pekerjaan kita. Saya boleh nggak sih 10 hari terakhir Ramadan saya izin cuti, saya mau ibadah sama Allah Ta'ala. Biasanya harus cuti tuh. Ya, kalau secara formalnya harus cuti. Harus cuti itu. Boleh sih izin cuti. Nah, ini salah satu pengorbanan yang kita berikan hanya untuk mendekatkan diri pada Allah. Contoh aja lah Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim, beliau seorang nabi, tapi Allah Ta'ala berikan ujian yang begitu beratnya. Anaknya itu ditinggal di padang pasir loh. Di padang pasir bertahun-tahun sama istrinya, nggak ada orang, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Nah, ini salah satu pengorbanan yang dengan pengorbanan tersebut Allah Ta'ala berikan satu pangkat Nabi Ibrahim, ini jailuka linnasi imama. Aku jadikan kamu imam buat orang, aku jadikan kamu pemimpin. Bagaimana dengan diri kita yang sudah biasa melakukan dosa? Ya itu lebih baik kita kita luangkan waktu kita untuk banyak-banyak. Siap. Oke, saya jadi kepikiran gini nih, bukan mau sok tahu. Ada semacam usul yang saya pikir ya, barusan saya pribadi. Jadi gini, teman-teman, kan dia kerjanya Senin sampai Jumat. Iya benar. Dan dia bilang saya tuh nggak bisa itikaf full karena Senin sampai Jumat saya harus kerja. Nah yang menarik nih Kak Fahri, Sabtu Ahadnya itu dia libur kerja. Iya kan, libur kerja. Nah saya sarankan nih buat teman-teman yang memang kondisinya seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Kak Fahri, itu tetap kita bisa mendapatkan pahala ibadahnya. Iya benar. Senin sampai Jumat itu malamnya dia beriktikaf full. Maksimal, dia mohon, berdoa, sholat, baca Quran dan sebagainya. Nah, kan libur nih Sabtu sama Ahad. Harusnya dia bisa full dong 2 hari. Jadi 2 kali 24 jam, betul ya? Betul. Nah, kalau itu dia bisa lakukan, minimal Allah juga tahu ya kendalanya dia ya. Tapi di hari yang libur, ternyata dia membuktikan dirinya. Benar. Betul gitu ya? Betul. Nah, saya punya pertanyaan nih. Pertanyaan yang ganjel, yang agak nyeleneh, lucu juga sih. Nah, mudah-mudahan kalaupun nanti panjenengan yang lagi nonton kita merasa menjadi bagian yang diomongin, semoga menjadi hal positif yang bisa menginspirasi kita menjadi lebih takwa. Gitu. Pertanyaannya gini nih Kak Fahri, saya jadi pengen ketawa nih. Kan Sabtu sama Ahad dia libur. Benar. Kalau misalnya ternyata itikafnya juga libur gimana Kak Fahri? Enak juga tuh kayaknya. Paham ya? Jadi pas Sabtu Ahad itu malah libur juga loh. Ini mana nih tadinya itikaf Senin sampai Jumat dia rajin banget. Pas Sabtu Ahad nggak ada. Nah, misalnya kalau nggak adanya itu kan ada banyak kemungkinan ya. Iya benar. Nah, misalnya nih yang kita paling ekstrim. Wah, saya kan perlu ketemu keluarga, saya ketemu istri, anak, kapan lagi? Saya kan pekerja, gitu ya. Nah, mungkin boleh komen singkatnya gimana? Wah, ini menarik sekali ya, teman-teman. Sabtu Ahad libur, itikafnya libur juga nih. Kalau gitu sekalian sholatnya aja libur. Gitu ya? Iya. Kayaknya sih enggak nih. Kalau sholat sudah jalan dia. Jalan. Nah, kenapa dia di hari libur itu masih bisa sholat? Kira-kira kenapa? Dia padahal dari libur, kenapa dia mau sholat? Dia ya memang pingin taat sama Allah kan? Nah, gitu. Disitulah ada keinginan di hatinya. Nah, kalau dia benar-benar ingin mendekat sama Allah, ya sedikitlah dia itu pasti mengusahakan lah. Mengusahakan untuk tetap istiqomah di 10 hari terakhir. Toh cuma 10 hari kan? Iya. Toh paling enggak ya 2 hari waktu libur itu ya diambil lah. Wah, ini mumpung libur nih. Libur nih. Saya tak 2 hari maksimal kan full di masjid buat itikaf. Wah, itu bagus banget itu. Apresiasi itu. Siap. Ya, jadi tayangan kita ini memang sengaja kita buat untuk bisa menginspirasi lah. Kalau mengedukasi terlalu jauh, menginspirasi bahwa ternyata itikaf itu, kalau tadi boleh saya coba simpulkan, ada wujud tekad dan pengorbanan. Yang harus kita tunjukkan ya. Sama Allah, hanya Allah yang tahu itu ya. Jadi jangan sampai tanda kutip malah diakali gitu ya. Kalau hari kerja masih bisa itikaf malam, tapi hari libur malah nggak muncul di masjid gitu ya. Padahal 2 hari itu paling nggak bisa buat latihan ya. Latihan full. Karena memang
katanya itikaf di masjid seharian, bahkan ini 10 hari. Iya. Ini kan hampir nggak masuk akal ya. Benar. Jadi betul-betul sesuatu yang aneh, bahkan ada nyinyiran itu sih cuma bisa dilakukan sama pengangguran. Gimana nih Mas Wahri ini? Kira-kira tanggapannya kalau misalnya ada yang wah mana mungkin 10 hari bisa di masjid full. Itu orang nganggur pasti, orang yang nggak ada kerjaan, orang yang aktivitas dunianya nyaris nol gitu ya. Oke. Benar. Jadi untuk 10 hari ini kita kayak nggak cari dunia ya. Iya betul. 10 hari mungkin kita benar-benar di masjid terus, ibadah terus, kayak lupa dia, bahkan keluarga pun ditinggal ya. Anak ditinggal. Seakan kita ya kayak orang lihat wah ngangguran nih, nggak pernah pulang ini. Nah mungkin bisa jadi orang-orang yang nggak paham tentang itikaf bisa jadi ngomong gitu ya. Tapi kita sendiri tahu kalau kita ini diberikan waktu yang longgar sama Allah ya. Ada dalam 1 tahun itu kita nggak ada syariat dalam 1 tahun itu kita disuruh di masjid terus. Betul. Tidak ada yang mewajibkan itu. Setahun itu 365 ya. Nah, setahun 5 hari. Itu pun Allah Ta'ala berikan sunnah iktikaf 10 hari. Cuman 10 hari itu pun sunnah, nggak wajib sebenarnya. Nggak wajib. Tapi itu ditekankan sama Nabi. Nah, disitulah ketika kita memang ingin benar-benar dalam 1 tahun ini punya momen untuk merenung, punya momen untuk kembali pada Allah, punya momen untuk minta maaf lah sama Allah. Pas absen ya Allah, saya ini absen ya Allah, pengen minta maaf. Setahun ini saya banyak kalau orang ada tahun baru itu kayak banyak buat resolusi baru itu. Iya betul. Resolusi tahun baru, resolusi ini. Nah ini ada untuk resolusi. Kita punya ya sebetulnya ya. Punya ya. Harus ya ini waktu yang tepat ya. Kita punya momentumnya, punya waktu tepat ya di itikaf ini ya. Di itikaf ini. Siap, menarik banget nih dan harusnya ini dibudayakan. Benar. Wah di itikaf ini kita mengevaluasi diri, kita merefleksi diri. Nah, wah menarik banget nih. Nah. Saya ada satu ini lagi nih Kak Fahri nih. Tadi kan kita bicara tentang yang itikafnya istilahnya ngalong ya. Ngalong tapi juga ada yang libur di Sabtu Ahad, tapi ada juga yang mungkin full di Sabtu Ahad. Nah, saya di kesempatan yang mulia ini pingin banget nih bantuin kita bisa, termasuk saya mungkin ya pribadi, tersemangati untuk jadi tahu bagaimana kalau bisa full 10 hari, apa sih sebetulnya fadilah atau manfaat yang bisa menyemangati teman-teman yang sekarang sedang menjalani sekarang kan hari ke-26. Nah, nanti malam 27. Apa nih informasi atau mungkin inspirasi yang bisa Kak Fahri sampaikan agar semangatnya masih tetap dan makin semangat? Karena itikaf ini memiliki kandungan-kandungan sesuatu yang mudah-mudahan Kak Fahri bisa uraikan. Silakan Kak Fahri. Baik. Sebenarnya kita manusia ini kan pasti semua orang tuh punya hati ya, yang menyadari diri lah bahwa kita memang banyak khilaf, banyak melakukan kesalahan, dan kadang kebanyakan manusia itu bingung bagaimana cara membayar kesalahan tadi. Artinya dia itu kayak pesimis, apa benar ya saya bisa masuk surga? Apa benar ya saya ini calon-calon penghuni surga, atau jangan-jangan saya yang layak untuk masuk neraka gitu. Gimana sih kita mengatasi pesimis tadi? Nah, udah jelas, sangat-sangat jelas di surat Al-Qadr ya, di surat Al-Qadr bahwa di 10 malam terakhir bulan Ramadan itu ada 1 malam Lailatul Qadar yang kita tidak tahu, kita harus mencari di 10 malam tadi. Nah, fadilahnya apa? Khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan. 1000 bulan bertahun-tahun, bukan cuma 1 tahun. 1000 bulan. Nah, kalau kita dosa nih selama 1 tahun, bisa jadi 1000 bulan ini menghapus 1 tahun, sangat layak. Bisa jadi gitu kan. Jadi ada optimisme kita untuk menghadap Allah Ta'ala waktu ketemu sama Allah nih, pede-pede aja gitu. Jadi nggak ada pesimis. Baik. Itu 1000 bulan ya. Itu 83 tahun sekitarnya gitu ya. Padahal umur manusia rata-rata sekarangnya jarang. Jarang banget. Sampai 83 tahun. Nah, baik, ini teman-teman saya juga tersemangati nih. Jadi artinya ternyata 10 hari terakhir itu punya banyak fadilah yang insya Allah sangat bermanfaat buat kita yang memang mau beriman kepada Allah dan Rasulnya gitu. Nah, oke. Di penghujung ini saya mau coba mengulik lagi kaitannya dengan masjid-masjid yang mengadakan itikaf. Baik. Gitu ya, karena
mudah-mudahan boleh komen ya nanti di channel kita kalau masjid kalian belum ngadain itikaf gitu ya Fahri ya. Berarti bisa jadi ada apa boleh tahu, kita juga mungkin bisa dikasih tahu. Tapi juga tolong di komen buat masjid-masjid kalian yang memfasilitasi itikaf secara tanda kutip luar biasa. Masya Allah. Masya Allah ya. Kita dari tayangan ini juga turut berdoa kepada Allah. Mungkin nanti Pak Fahri bisa ngasih semangatnya juga bahwa masjid-masjid yang memfasilitasi itikaf ini sebetulnya betul-betul sesuatu yang sangat mulia ya, gitu ya. Sangat-sangat mulia. Nah, jadi ada masjid yang bukan cuma buka puasa disediain, sahurnya disediain, bahkan snack-snacknya, bahkan ada yang bisa tidur pakai AC. Bahkan saya ketemu di Sudimara Tangerang. Saya kaget. Ini silakan yang dari Sudimara yang tahu masjidnya komen di bawah. Itu ada air panasnya. Water heaternya ya, waternya. Jadi saya tanya. Sangat nyaman nih. Nyaman banget. Nih. Mau pulang nanti. Betul. Jadi kayak kelasnya kelas hotel. Dan juga ini mungkin yang perlu kita kritisi, WC-nya tolong yang bersih, yang wangi gitu ya. Jangan asal-asalan. Nah, sehingga orang itikaf itu kan tamunya Allah. Benar. Nah, sehingga betul-betul itikaf itu akan jadi sebuah budaya, sebuah harapan orang tuh bukan cuma ingin bisa ke Ramadan berikutnya gitu ya. Tapi fasilitas yang ada di sana membuat orang itu betul-betul nyaman. Benar. Bagaimana ini? Mungkin Kak Fahri bisa memberikan inspirasinya lagi. Baik, yang pertama tentang kayak tadi yang masjid yang memfasilitasi tadi ya. Siap. Nah, dulu itu sekitar sebelum tahun 2019 mungkin ya. Saya itu kalau sholat Jumat ke masjid itu nggak ada itu namanya Jumat berkah bungkus-bungkus itu loh. Oh gitu, ya. Betul. Jarang itu. Ya, jarang banget. Gitu. Nemu ada satu, wah ini keren nih masjidnya ini. Betul. Nah, mulai tahun 2020 kalau nggak salah ya, itu ada itu budaya-budaya itu. Dan akhirnya para orang-orang yang sebelumnya nggak datang ke masjid itu pada datang ke masjid. Betul. Mungkin niatnya awal, wah ini makan siang gratis. Numpang makan siang nih. Iya. Saya kerja capek-capek, uangnya dikit, wah ngirit. Alhamdulillah. Bisa ngirit buat keluarga juga. Iya. Nah, terus bisa ibadah. Tapi lama-lama karena dia sering dengar khutbah di Jumat merasakan kenyamanan sholat Jumat, lama-lama ya tergugah hatinya. Dapat hidayah ya. Alhamdulillah saya bisa lazim sholat Jumat. Alhamdulillah siap saya dimanapun pasti akan sholat Jumat. Nah ini inspirasi nih buat para takmir masjid ya, masjid. Barangkali di masjidnya disiapkan buat orang-orang itikaf dari kenyamanannya, kebersihannya, fasilitas-fasilitasnya barangkali bisa disiapkan dan menginspirasi banyak masjid sehingga orang tergugah hatinya bisa itikaf dan pahala itu akan mengalir jariah. Siap. Nah, Kak Fahri, ini di penghujung ya, waktu kita mungkin sudah terbatas. Saya tadi sempat jalan-jalan di tempat Kak Fahri ini melaksanakan itikaf. Saya coba lihat ternyata di masjid ini ya itu selain ada biasalah air panas, air dingin, gitu ya, ada es batu, kemudian kemarin buka puasanya juga luar biasa, bagus banget, ada snacknya bagus banget. Nah, yang mau saya coba sampaikan di kesempatan ini, masjid ini memfasilitasi orang yang punya penyakit diabetes. Masya Allah ya. Artinya masjid ini, tempatnya Kak Fahri ini itikaf, itu karena yang bersangkutan tidak makan nasi, maka yang bersangkutan makan penggantinya nasi. Yang saya tahu itu kentang ya. Wah, kentang. Nah, jadi artinya ini juga bisa jadi inspirasi buat masjid-masjid. Karena kan orang yang mau itikaf itu biasanya sudah berumur. Penyakitnya diabetes, kolesterol, asam urat. Terus tensi dan sebagainya. Nah, malah mungkin kalau bisa ditambahin dengan pemeriksaan kesehatan gratis, lebih keren lagi ya. Jadi akhirnya 10 hari itu betul-betul dia terkontrol kesehatannya. Benar. Gitu ya Kak Fahri ya. Oke. Cukup ya, karena mungkin kita sudah dapat banyak inspirasi dari obrolan kita. Tunggu tayangan kita berikutnya di seputar hal-hal yang memang sedang diperbincangkan di masyarakat. Ditunggu bagaimana inspirasinya, dan semoga ini menjadi
sesuatu yang berkah buat kita memperbaiki segala sesuatunya gitu ya. Terima kasih obrolannya Kak Fahri. Baik, sama-sama. Tunggu komennya di sana. Jangan lupa subscribe, like, share. Salam kaget dari saya Kak Adi Pasti dari lokasi itikaf di Masjid Insan Mulia Jetak Wonorejo, Karanganyar, Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.